Selamat datang di Kelana, sebuah program mengenali lingkungan bareng anak muda dari seluruh penjuru provinsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Halo Sobat Lingkungan, kami sudah tiba di Jambi. Perjalanan kita dimulai dari penerbangan menuju Jambi dan lanjut pakai transportasi darat ke titik pertama. Di sini, tim Kelana bakal langsung diajak untuk praktek langsung melakukan bor kedalaman gambut. Tapi sebelum itu, kita dapat pengenalan dulu nih tentang pentingnya gambut bagi ekosistem kita. Kita mau ke tempat nongkrong gambut ya. Pertama kali yang aku pelajari adalah gambut, lahan gambut. Itu menarik sekali karena biasanya orang-orang mispersepsi bahwa gambut itu lahan kosong sehingga salah digunakan dan kiranya tidak penting. Ternyata itu penting sekali untuk lingkungan. Cara mengetahui tingkat kematangan gambutnya di kepal-kepal seperti ini, kemudian di rumah sini kan, nih. Tanah gambut. Tanam gambut yang sudah Coba matang. digendong. Ya, Namanya saprik. Saprik. Nah, kita di situ kayak diberi pengetahuan tentang gambut lah ya, yang aku baru tahu gambut itu. Dan Baik, kepada rekan-rekan media kami persilahkan untuk kembali ke posisinya masing-masing karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Sekali lagi kami persilahkan kepada teman-teman media sekalian untuk dapat kembali ke posisinya masing-masing yang sudah kami siapkan. Karena acara akan segera resmi kita mulai. Terima kasih.
Pak Menteri mohon izin memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembukaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Indonesia International Environmental Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 13 Juni 2026 di Jakarta International Convention Center. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua pagi hari ini? Terima kasih. Dan tema yang akan kita angkat pada tahun ini adalah Now for Climate. Tema nasionalnya adalah saatnya bekerja untuk keadilan iklim. Jadi melalui momentum kali ini kita semua diajak untuk melakukan aksi nyata, langkah yang konkret dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan mendukung pembangunan yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Izinkan kami untuk menyapa tamu-tamu istimewa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, selaku Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak, semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan juga kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Dias Faisal Malik Hendro Priyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati, ada satu tokoh intelektual nasional, seorang guru bangsa, Profesor Dr. Haji Emil Salim. Yang kami hormati, Her Excellency Mrs. Ruth Kruger Griffin selaku Ambassador of the Kingdom of Norway to Indonesia. Welcome and good morning, Ambassador of the Slovak Republic to the Republic of Indonesia, His Excellency Thomas Verko. We would like to welcome and say good morning to the resident representative of the United Nations Development Program or UNDP in Indonesia, Ms. Sarah Ferrer Olivella. Distinguished representatives of partner countries and international development partners, including from the UAE, Japan, Singapore, and UNEP. Serta kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada para wali kota dan juga gubernur yang telah hadir. Yang pertama ada Ibu Siska Karina Imran selaku Wali Kota Kendari. Selamat datang Bapak Amsakar Ahmad selaku Wali Kota Batam. Serta kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Yusran Fahim, Wali Kota Bau-Bau. Bupati Sidrap, Bapak Syaharudin Alrif. Kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Andi Rudi Latif, Bupati Tanah Bumbu. Bupati Mamuju Tengah, Bapak Arsal Aras. Bupati Jeneponto, Bapak Paris Yasir. Ibu Aliyah Mustika Ilham selaku Wakil Wali Kota Makassar. Serta Wakil Bupati Mamuju Utara Ibu Herni Agus.
Kami juga ucapkan selamat datang, selamat pagi kepada para pimpinan kementerian dan lembaga, para pejabat tinggi, Pratama, Madya, lingkup KLH maupun kementerian dan lembaga lainnya, para perwakilan pemerintah daerah, para perwakilan dari dunia usaha, teman-teman pelajar dan mahasiswa, terima kasih sudah hadir. Luar biasa sekali ya semangatnya pagi hari ini. Dan tentunya rekan-rekan media yang saya banggakan. Bapak Ibu teman-teman semua, jika masih ingat beberapa hari yang lalu kita telah sukses menyelenggarakan satu kegiatan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di kawasan Bumi Perkemahan Taman Wisata Cibubur yang dihadiri puluhan ribu peserta dari berbagai kalangan, dari berbagai kelompok masyarakat. Yang ini artinya semakin menguat tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan hidup. Dan semangat yang sama Yano akan kita lanjutkan di kegiatan hari ini melalui penyelenggaraan Envirotech. Kita mau selangkah maju lagi memanfaatkan solusi teknologi dan inovasi yang modern untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk itu marilah kita mengikuti seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dengan penuh perhatian, semangat dan optimisme demi terwujudnya masa depan lingkungan hidup yang lebih baik. Dan Bapak Ibu teman-teman semua untuk kembali meneguhkan komitmen kita dalam merawat bumi pertiwi tanah air Indonesia, saya undang hadirin semua untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Lingkungan Hidup. Dirigen kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon tetap berdiri karena sesaat lagi kita akan menyanyikan bersama Mars Lingkungan Hidup yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kepada konduktor orkestra kami persilakan. Bersama jaga ibu pertiwi,
Ya Bapak Ibu hadirin teman-teman semua, Mars Lingkungan Hidup ini adalah karya cipta dari punggawa musisi nasional ADMS. Hadirin disilakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu teman-teman semua, Ya. semoga Mars tadi menjadi harmoni penyemangat kita semua. Betul sekali. Untuk lebih semakin konsisten lagi dalam mewujudkan lingkungan yang asri, aman, sehat, resik, dan indah. Serta juga kita semakin semangat sehari-harinya untuk tetap senantiasa menjaga kelestarian lingkungan kita ya. Baiklah, hadirin yang kami hormati, agar seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar serta memperoleh keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abu Hurairah Abdul Salam LCMA selaku Kepala Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat Masjid Istiqlal Jakarta. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, dan keberkahan menyertai kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, doa akan saya pimpin sesuai dengan syariat Islam. Mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta. Nas'aluka bi asma'ikal husna. Wa bi sifatikal ula. Wa bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'. Allahumma anzur ilaina bi'aini rahmatika wa ra'fatik. Ya Rabbana wa ya Maulana, laisa lana rabbun siwaka fanad'uh, wa la ilaha ghairuka fanarjuh. Allahumma a'ti kulla wahidin minna su'lahu, wa ballikhu gayatuh, fa innahu la yamlikuha illa anta, wa la tumallik qulubana li ahadin, wa la li syai'in siwak. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan-Mu yang penuh dengan cinta, rahmat, dan kasih sayang. Kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau tempat kami bermohon doa. Kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau tempat kami berharap. Ya Allah, kabulkanlah doa, permohonan setiap orang di antara kami. Karena tidak ada yang mampu melakukan semua itu kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami dimiliki dan dikuasai oleh siapapun dan apapun selain Engkau. Allahumma tahhir qulubana minal hasad wal hikdi wal bagda wa la taj'al fi qulubina ghillan li ahadin min khalqik waj'alha quluban layyinatan tayyibatan radiyatan biqada'ika wa qadarika waj'alna ya Rabbana mimma yuhibbunal khaira lil jami'. Ya Allah, jangan Engkau biarkan di dalam hati kami setitik pun rasa iri, dengki, dendam, dan benci kepada siapapun. Jadikan hati kami lembut dalam bersikap, baik dalam perilaku, serta ridho dalam menerima apapun yang Engkau telah takdirkan kepada kami. Ya Allah, bimbing kami menjadi orang-orang yang menginginkan dan mencintai kedamaian kepada semua makhluk-Mu. Allahumma kfina syarra khalqik wa syarra kalamihim wahfazna min ghibatihim wa su'i fahmihim. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun waghfir lana ma la ya'lamun wa la tu'akhidna bima yaqulun wastur alaina ma la ya'lamun waghfir lana
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan-keburukan makhluk-Mu dan keburukan omongan dan komentar mereka. Ya Allah, selamatkan kami dari ghibah dan kesalahpahaman. Ya Allah, jadikan kami lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ampuni mereka ya Allah dari apa yang mereka tidak ketahui. Jangan Engkau hukum kami ya Allah atas apa yang mereka katakan. Tutupi aib-aib kami ya Allah dari apa yang mereka tidak ketahui. Dan ampuni kami ya Allah pada saat di mana kekuasaan, jabatan, harta dan keturunan sudah tidak berguna lagi kecuali yang datang kepadamu dengan hati yang suci dan bersih. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma afid ala aqwalina wa af'alina bil amanah wahfazna minal ghishi wal khiyanah wa la taj'alna mimman dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya Allah, jadikan setiap rencana, program, kegiatan dan seluruh pekerjaan kami berakhir dengan baik, sukses dan berkah. Ya Allah, jauhkan kami dari kekecewaan, kegagalan, malapetaka, musibah, dan segala bencana dunia dan adab akhirat. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami kejujuran, amanah dalam pekerjaan dan dalam tugas yang diamanahkan kepada kami. Ya Allah, masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang. Ya, jangan Engkau masukkan kami ya Allah ke dalam kelompok orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di dunia ini, sedang mereka mengira telah berbuat yang terbaik. Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah, wa hadal juhdu wa alaikat tuklan, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Abu Hurairah Abdul Salam yang telah memanjatkan doa bagi kita semua, di mana semoga acara kita pada pagi hari ini senantiasa diberikan kelancaran, keselamatan, serta keberkahan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, di mana akan disampaikan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan selaku Ketua Pelaksana Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Untuk itu kami persilakan kepada yang kami hormati Bapak Rasio Ridosani untuk dapat menyampaikan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang kami hormati dan kami banggakan selalu Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Tepuk tangan buat Pak Menteri. Yang kami hormati dan juga kami banggakan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bapak Dias Faisal Malik Hendro Priyono. Yang kami hormati para bupati ataupun wali kota yang hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini, para perwakilan kementerian dan lembaga yang hadir, para duta besar dan perwakilan negara sahabat juga hadir, tadi saya sampaikan disebutkan oleh MC, para pimpinan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten, dan Kota, para pejabat tinggi media, Pratama dan kementerian lembaga, para penerima anugerah Kalpataru, rekan-rekan dari dunia usaha yang hadir pada hari ini, mitra pembangunan, organisasi internasional, asosiasi, akademisi, para tokoh masyarakat, aktivis lingkungan,
komunitas, dan sebagai pesan Pak Menteri, Pak, kami menghadirkan generasi muda, Gen Z dan Gen Alpha. Inilah pesan Pak Menteri pada kami, karena kurang lebih ada 30% Gen Z kita, hampir 75-80 juta pemilik masa depan Indonesia yang kami hadirkan untuk nanti berdialog dengan Bapak Menteri. Dan juga kami hormati dan kami banggakan selalu tokoh panutan kita, tokoh nasional dan tokoh internasional yang terus berjuang untuk lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, Profesor Dr. Emil Salim. Di usia beliau ke-96 tahun, beliau hadir bersama-sama dengan kita. Dan beliau tidak pernah berhenti untuk berjuang bersama-sama kita untuk menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada kita semua yang hadir di sini. Terima kasih Prof. Emil Salim yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT sehingga kita semua bisa hadir dan berkumpul dalam rangka pembukaan Environment, Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotex 2026. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 dengan tema global No for Climate, Inspired by Nature for Climate for Our Future. Di mana perlu kami sampaikan bahwa tema nasionalnya pada awalnya kami tetapkan adalah saatnya bekerja untuk iklim. Namun Bapak Menteri Lingkungan Hidup Pak Muhammad Yunus Hidayat menekankan bahwa tidak ada orang boleh yang tertinggal di dalam upaya memperjuangkan iklim ini. No one left behind, dan beliau menambahkan saatnya bekerja untuk keadilan iklim. Terima kasih Pak Menteri sudah mengingatkan kami bagaimana kalau kita berjuang untuk lingkungan, kita harus memperjuangkan untuk semua orang. Tidak hanya satu kelompok saja yang mendapatkan benefit ataupun manfaat, tapi semua orang, termasuk juga adik-adik generasi Gen Z yang ada di sini, kita bekerjasama menyiapkan generasi Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri dan hari kami hormati, sebelum pelaksanaan Envirotex tahun 2026 ini, kita telah melakukan berbagai macam rangkaian acara dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup. Ya, antara lain kita melakukan peringatan Hari Konservasi Hayati, peluncuran roadmap 2CBD 17 COP, Your Session and Day Out, kemudian juga kampanye gerakan energi penanaman mangrove, serta juga melaksanakan kegiatan Ocean Day, dan pada tanggal 6 Juni kemarin kita melakukan kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup dan gerakan Indonesia Asri di Buperta Cibubur. Ini juga melibatkan berbagai macam kelompok masyarakat. Kalau hari ini kita berhadapan dengan anak-anak muda Pak Menteri, sebagai usulan Pak Menteri dan juga Pak Emil menyampaikan saat itu, kita juga harus bekerja dengan orang-orang dari garis depan dalam lingkungan hidup, yaitu para pemulung, petugas kebersihan, komunitas, dan kelompok-kelompok masyarakat yang dihadiri kurang lebih 10.000 orang. Ini jumlah yang sangat banyak Pak Menteri yang kita lakukan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup ini. Terima kasih Pak Menteri sudah menginspirasi kami untuk bekerja dengan berbagai macam kelompok masyarakat, khususnya mendengar dan juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok tersebut. Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak Wakil Menteri dan Ibu-Ibu kami hormati, bersama ini kami laporkan pelaksanaan kegiatan Envirotex 2026 ini. Di mana dalam kegiatan ini akan diselenggarakan berbagai macam rangkaian yang melibatkan banyak pihak, termasuk juga exhibition, di mana di dalam eksibisi nanti diikuti 99 peserta, ya, terdiri dari kementerian, lembaga, kedutaan, serta juga pemerintah daerah, BUMN, perusahaan swasta nasional, organisasi internasional, kemudian juga perusahaan asing, startup sampah, komunitas NGO, dan juga sekolah. Dalam Envirotex 2026 ini mengusung tema Green Solution Technology for Climate. Ini pertama kali kita melakukan fokus kepada teknologi. Karena Pak Menteri selalu menekankan bahwa solusi-solusi penting untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan. Salah satunya solusi melalui teknologi. Terima kasih Pak Menteri. Kemudian tema ini menegaskan pentingnya penerapan teknologi dan inovasi hijau dalam mendukung aksi iklim, pengendalian pencemaran, dan kerusakan efisiensi sumber daya, ekonomi sirkular, dan serta pembangunan berkelanjutan. Di samping itu juga hari ini juga dalam pembukaan Envirotex ini hadir kurang lebih 4.000 undangan, di mana
3.000 diantaranya merupakan Gen Z dan Gen Alpha, serta perwakilan kementerian lembaga, dunia usaha, organisasi internasional, dan mitra pembangunan. Kami laporkan juga Pak Menteri, hari ini juga kita melakukan pemberian penghargaan, apresiasi kepada para pejuang-pejuang lingkungan hidup yang mereka sudah hadir Pak Menteri bersama dengan kita. Ini di mana pemilihan ini dipimpin langsung oleh Ibu Sestama, Ibu Sesmen, Bu Vivin, terima kasih Bu Vivin. Ya, silakan berdiri Bu Vivin. Jadi teman-teman Kalpataru, Bu Vivin dan yang mengomandani pemilihan para pejuang-pejuang ini. Ada 16 Pak Menteri, para pahlawan lingkungan hidup penerima penghargaan Kalpataru, yang terdiri dari 5 penerima Kalpataru Lestari, kemudian 10 penerima Kalpataru Adia, dan 1 penerima Kalpataru Yunan, yaitu generasi muda perorangan yang menjadi pelopor dan inovator dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan termasuk berbasis digital. Pak Menteri kami hormati, Kalpataru ini sudah dilaksanakan sejak zaman Pak Emil. Jadi Pak Emil melihat perlu kita butuh champion-champion, tokoh-tokoh dalam perjuangkan lingkungan hidup. Dan hari ini Pak Emil hadir secara langsung ya untuk bertemu dengan para pemenang Kalpataru. Tokohnya adalah Pak Emil. Terima kasih Pak Emil, sudah menjadi inspirasi bagi kami semua untuk tanpa kenal lelah, tidak pernah berhenti untuk perjuangkan lingkungan hidup yang baik tersehat ini. Bapak Menteri kami hormati, di samping itu juga kami menyampaikan juga, hari ini juga Pak Menteri kami mohon dapat memberikan apresiasi langsung kepada 16 penerima Kalpataru, termasuk juga pemberian penghargaan Lifetime Achievement Award kepada Bapak Profesor Dr. Emil Salim. Di samping kegiatan pameran, kami sampaikan juga kegiatan Empirotex ini juga menghadiri forum, seminar, workshop, coaching klinik, seller meet buyer, business matching, lomba, serta kegiatan edukasi publik. Penting kami sampaikan mengapa ada coaching klinik dan sebagainya, karena Pak Menteri menekankan bentuknya pelayanan publik, dan kami siapkan bentuk konsultasi kita di dalam ruang-ruang pameran ini. Bapak Menteri kami hormati, serta juga teman-teman juga, kami harapkan ya pelibatan generasi muda yang hadir pada hari ini, mulai pelajar, mahasiswa, komunitas, akan dapat membangun kesadaran bersama, memperkuat literasi iklim, menumbuhkan kepemimpinan lingkungan sejak dini, khususnya bagi generasi Gen Z dan generasi Alpha. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan berbagai macam inovasi-inovasi, serta juga masukan-masukan untuk pengembangan kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang lebih baik lagi ke depan, dalam upaya kita bersama untuk mewujudkan hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari amanat konstitusi, dan juga untuk menumbuhkan komitmen kita untuk membangun perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Empirotex 2026 ini, baik dari Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, dunia usaha, mitra pembangunan, serta juga akademisi, para sponsor khususnya. Kami terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung acara ini. Tanpa dukungan Bapak Ibu semua, kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungan para sponsor. Mari kita beri tepuk tangan pada sponsor-sponsor kita yang telah mendukung acara ini, dan kami mohon untuk dapat terus mendukung upacara kegiatan-kegiatan seperti ini. Bapak Menteri dan Bapak Ibu yang kami hormati, demikian laporan ini. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi perayaan Hari Lingkungan Hidup tahun 2006, dan khususnya berkaitan dengan Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Empirotex 2026. Demikian laporan ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Lestari. Terima kasih. Salam Lestari. Salam Lestari. Terima kasih Pak Deputi. Mohon izin untuk tetap di atas panggung Pak, karena akan ada pemberian anugerah Kalpataru sesaat lagi. Betul Baik, sekali. Bapak Ibu semua, sedikit highlight, ladies and gentlemen. From the statement that's being delivered by Mr. Deputy, there is an urgent call for a collaboration from multi-stakeholders, from global parties, partners, to
work towards national climate plans. So your continued supports are very, very crucial and important and very, very essential for all nations to achieve a greater and collective impact. And thank you very much for your continued support. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semua akan ada penyerahan atau pemberian penghargaan Kalpataru 2026. Untuk itu kami mengundang Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bapak Muhammad Jumhur Hidayat untuk dapat naik ke atas panggung. Bapak didampingi tentunya Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Dias Hendro Priyono, beserta Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup, Ibu Rosa Vivin Ratnawati untuk boleh menempati posisi di tengah. Bapak silakan. Beserta juga Bapak Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bapak Rasio Ridosani yang sudah bergabung dengan kami semua di sini ya. Yes, Bapak Ibu semua, penganugerahan Kalpataru secara khusus diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada individu maupun kelompok masyarakat yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam pelestarian lingkungan hidup. Akan dimulai dengan Kalpataru Adya, kategori perintis lingkungan yang diberikan kepada seseorang yang berhasil merintis kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Yang pertama, Bapak Ananto Isworo dari DI Yogyakarta, seorang inisiator sedekah sampah sejak tahun 2013 menciptakan konsep Eko Masjid. Ratusan kilogram sampah dikelola setiap bulannya untuk membantu orang yang kurang mampu. Inovasinya menginspirasi tempat ibadah agama serta komunitas lintas agama lainnya. Terima kasih. Berikutnya, Bapak Wibi Nugraha dari Sumatera Utara merehabilitasi mangrove sejak 2005. Sudah lebih dari 6,7 juta mangrove ditanam untuk memulihkan ekosistem pesisir, melindungi pantai dari abrasi, meningkatkan hasil perikanan. Dedikasinya juga diwujudkan melalui Rumah Baca Merah Putih yang mendukung pendidikan tentang lingkungan. Selanjutnya ada Bapak Jamaluddin dari Sulawesi Selatan, berdedikasi dalam menjaga mata air, mengoptimalkan 100 embung dan meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan. Baik, berikutnya kita akan masuk ke kategori pengabdi lingkungan, masih untuk Kalpataru Adya yang diberikan kepada seseorang yang mengabadikan dirinya melampaui tugas pokok dan fungsinya terhadap perlindungan lingkungan hidup. Bapak Abdul Hadi dari Aceh, yang di sela waktunya tugasnya sebenarnya polisi kehutanan. Ia melakukan kegiatan edukasi, menggerakkan perempuan pesisir untuk melestarikan mangrove. Ia juga mendirikan ekowisata mangrove dan berhasil melindungi 1.000 hektar kawasan pesisir. Selanjutnya dari Kalimantan Timur ada Bapak Taufik Ismail, Kapten Kapal Polairut kebanggaan Kaltim ini, mengabadikan diri untuk mengembalikan habitat satwa khas Kalimantan, meningkatkan hasil tangkapan nelayan dan mengoptimalkan fungsi lingkungan hidup di kawasan pesisir. Selanjutnya kita bergeser ke kategori penyelamat lingkungan yang diberikan kepada komunitas yang berhasil melakukan upaya penyelamatan lingkungan hidup. Dari Sulawesi Selatan, Pejuang Muda Wijato Cerekang, kelompok generasi muda ini berhasil melindungi 700 hektar kawasan hutan dari perambahan dan ancaman kerusakan. Melalui patroli aksi konservasi, mereka menjaga keanekaragaman hayati, sumber air, serta memperkuat ekonomi masyarakat. Selanjutnya dari Kepulauan Bangka Belitung, Yayasan Pelestarian Flora dan Fauna Alobi bergerak sebagai garda terdepan penyelamatan satwa liar di Sumatera. Sebagai satu-satunya pusat rehabilitasi satwa multispesies di Sumatera, Alobi telah melepas liarkan lebih dari 8.000 satwa ke habitatnya. Selanjutnya untuk kategori pembina lingkungan diberikan kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam membangkitkan kesadaran lingkungan dan peran masyarakat. Dari Bali, Komang Astika, instruktur selam dari Buleleng ini mendedikasikan hidupnya untuk merehabilitasi terumbu karang
Sebagai pionir teknologi biorock, Komang Astika berhasil meraih penghargaan dari UNDP. Harapannya Desa Pumeteran di Bali jadi destinasi edu wisata konservasi kelas dunia. Selanjutnya dari Kepulauan Riau, Miss Wanto. Meski berprofesi sebagai satpam, Miss Wanto menyimpan kepedulian lingkungan dan sosial yang tinggi. Melalui program ojek sampah, geber emas, pensosmas, dan rumah pilah, ia telah mengelola lebih dari 140 ton sampah anorganik yang menciptakan manfaat ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dari Jakarta, Santi Meta Febrinalisa melalui gerakan minim sampah zero waste garasi koperasi kompos, ia berhasil mengolah lebih dari 100 ton sampah organik, membuka peluang green jobs bagi remaja dan pemuda putus sekolah, serta membangun jaring pengaman sosial di lingkungannya. Selanjutnya kita menuju ke penghargaan Kalpataru Yufan yang akan diberikan oleh Marcella Wahyu Muntia dari Jawa Tengah. Di usia 18 tahun, beliau telah menjadi penggerak muda lingkungan di Sragen melalui komunitas Warsa Kelana, melalui restorasi lahan kritis dan pemberdayaan remaja melalui gerakan Warsa Kelana serta inovasi pupuk bioorganik. Selanjutnya adalah untuk penghargaan Kalpataru Lestari kepada kelompok Bening Saguling Foundation dari Jawa Barat. Menggerakkan pemulihan Sungai Citarum melalui pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular, pembersihan Sungai Citarum, dan konservasi das, serta pemberdayaan sosial dan pendidikan. Dan yang selanjutnya dari Jawa Barat kita bergerak ke Kalimantan Timur yang diterima oleh Bapak Agus Bey. Mendedikasikan hidupnya untuk memulihkan hutan mangrove di Balikpapan hingga berkembang menjadi habitat bekantan dan ikon ekowisata kota. Penghargaan selanjutnya adalah penghargaan Kalpataru Lestari yang akan diberikan kepada kelompok pelestari penyu kurma asih Bali. Untuk kategori penyelamat ya telah diterima juga penerima penghargaan Kalpataru tahun 2017 kategori penyelamat. Dan yang berikutnya kita akan berikan penghargaan kepada Woodmaili Romuti SPD STMT dari Maluku. Yang juga menerima Kalpataru tahun 2018 kategori pengabdi. Dan juga penghargaan Kalpataru Lestari berikutnya akan diberikan kepada kelompok Tani Sadar Sendiri dari Papua. Di mana beliau merupakan penerima Kalpataru tahun 2014 kategori penyelamat. Baik. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada seluruh penerima penghargaan Kalpataru tahun 2026. Dan kami persilakan kepada seluruh penerima penghargaan untuk dapat berfoto bersama dengan para tamu kehormatan kita. Ada Pak Menteri, Pak Wamen, Ibu Sestama dan juga Pak Deputi. Kami persilakan. Sungguh sangat menginspirasi sekali ya, Mona. Iya, betul sekalian. Dan untuk teman-teman boleh merapat sedikit ke tengah. Iya. Dan saya juga mendengarkan sambutannya tadi tepuk tangan gemuruh dari para pelajar, dari adik-adik Gen Z dan juga Gen Alpha luar biasa sekali. Istimewa sekali ya. Kepada seluruh penerima penghargaan Kalpataru tahun 2026 ini yang semoga bisa menginspirasi kita semua untuk generasi berikutnya untuk tetap sadar akan menyelamatkan dan juga menjaga kelestarian lingkungan Baik, kita. mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi, tahan dulu. 1, 2, 3. Terima kasih kepada penerima anugerah. Kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kepada Bapak Menteri, Pak Wamen, Ibu Sestama dan juga Pak Deputi untuk tetap di atas. Oh ya, satu lagi posenya mohon izin boleh untuk tangannya membentuk huruf L, tangan kanannya salam lestari. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Kami persilakan kepada para penerima penghargaan untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Pak Menteri bersama jajaran Ya. mohon izin untuk tetap di atas panggung. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penerima penghargaan Kalpataru tahun 2026. Kalau tadi penerima anugerah ya,
beragam mulai dari Gen Z, Gen milenial sampai Ya. ke baby boomers. Berikutnya ini adalah penghargaan Lifetime Achievement Award. Betul Sebagai sekali. wujud penghormatan tertinggi atas dedikasi, pengabdian, dan pemikirannya bagi lingkungan hidup di Indonesia. Dalam kesempatan baik ini, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia akan memberikan penghargaan kepada tokoh intelektual di bidang lingkungan hidup. Mohon berkenan untuk menerima Profesor Dr. Haji Emil Salim. Kami undang dengan hormat untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan Lifetime Achievement Award. Luar biasa sekali ya, bagaimana dedikasi beliau untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan kita semua. Banyak dari kita yang mengenalnya mungkin sebagai mantan menteri dengan jabatan terlama, begitu ya. Beliau juga adalah seorang akademisi. Ia bersama beberapa koleganya menciptakan atau founding Yayasan Keanekaragaman Hayati. Dan beberapa catatan penting yang bisa kita highlight, Prof. Emil selalu menyatakan pembangunan itu harus holistik. Jadi ekonomi, pembangunan, lingkungan hidup, kemanusiaan harus berjalan beriringan demi kemajuan peradaban bangsa. Betul sekali, pada momentum hari ini kita akan sama-sama memberikan penghargaan Lifetime Achievement Award kepada Profesor Emil Salim. Baik, tadi sudah dibocorkan Pak Deputi ya, usianya sudah hampir 1 abad kurang 4 tahun. Nah, sepanjang ini tokoh intelektual nasional Prof. Emil ini telah menerima banyak penganugerahan. Seperti The Leader for the Living Planet Award dari WWF, Blue Planet Prize dari The Asahi Glass Foundation, dan yang terkini beliau juga menerima Raksa Bumi Prize. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling semangat untuk the living legend Profesor Haji Dr. Emil Salim. Penghargaan langsung diberikan oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bapak Muhammad Jumhur Hidayat. Luar biasa sekali atas pencapaian beliau, atas semua yang telah dilakukan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Menteri Lingkungan Hidup yang telah menyampaikan penghargaan ini. Terima kasih pada semua teman-teman yang telah mendapatkan penghargaan atas usaha masing-masing dalam melestarikan lingkungan hidup ini. Begitu pula pada Pak Kiai yang mengantar tadi khotbah kita dari Masjid Istiqlal yang merupakan gedung masjid ciptaan dari guru stereometri saya, Silaban. Hadirin yang berbahagia, dewasa ini kita mengalami masalah lingkungan yang mengalami tantangan besar di mana air minum menjadi permasalahan yang cukup serius. Tanah air Indonesia adalah negara kepulauan. Bumi Eropa, Amerika adalah bumi yang luas dan lautannya kecil. Indonesia adalah kepulauan yang lautannya besar. Orientasi Pulau Singapura membangun kawasan Singapura berdasarkan benua Eropa, benua Amerika. Sehingga Pulau Singapura tidak bergantung pada lautan. Indonesia adalah negara ribuan pulau. Tahun 57
deklarasi Juanda mendeklarasikan Indonesia negara kepulauan di mana lautan adalah bagian integral dari tanah air Indonesia. Nama Indonesia, tanah air. Tanah adalah tempat kita hidup. Air yang kita minum, air tanah. Tetapi lautan belum kita kembangkan sebagai sumber air minum. Yang kita minum air tanah. Dan tanah kita terbatas. Kalau Singapura mengalah menuju kepada pulau kota karena pulaunya kecil. Kalau Amerika adalah negara yang kemudian tanahnya besar, dia tidak bergantung kepada air, dia mengembangkan man-made environment. Amerika man-made environment. Jepang man-made environment. Mana negara yang menggunakan island economy kepulauan sebagai alam pembangunan? Maka kalau tanah air Indonesia tidak bisa mengacu hanya di mana tanah adalah objek, di mana air adalah objek, tetapi bagaimana laut juga menjadi subjek, di mana tanah menjadi subjek. Jadi Menteri Lingkungan Hidup adalah menteri yang mengembangkan tanah dan air sebagai sumber kehidupan. Maka jika laut belum menjadi sumber kehidupan kita, negara kepulauan, Bapak Menteri Lingkungan Hidup perlu mengajak Menteri Kelautan, Menteri Perikanan, Menteri semua yang memakai laut menjadi sumber kehidupan kita. Jangan laut menjadi objek dari kehidupan kita. Kehidupan ekonomi adalah darat oriented. Tidak ada perkembangan ekonomi yang laut oriented. Jadi Menteri Lingkungan Indonesia perlu mengembangkan laut sebagai sumber kehidupan, air, laut sebagai sumber kehidupan. Bapak Menteri, saya mohon bantuan Bapak. Bisakah kita membangun Republik Indonesia tanpa merusak laut? Siap. Waktunya habis ya. Dalam kaitan ini, semua menteri yang ada, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan, melihat laut bukan sebagai subjek, tapi objek. Dalam kaitan inilah pedoman pembangunan Menteri Lingkungan Hidup adalah pembantu presiden menjadikan laut juga sumber kehidupan. Bukan hanya Menteri Perikanan, bukan hanya Menteri yang menggunakan permukaan laut, tetapi Menteri Lingkungan juga mengembangkan hidup manusia dari laut. Menteri Kehidupan inilah saya mohon sebagai pesan. Hingga sekarang kita beri penghargaan bagi orang-orang yang mengelola alam. Mungkinkah kita juga memberi penghargaan pada orang-orang yang melihara lautan? Terima kasih. Terima Terima kasih Pak Emil. Terima kasih.
Terima kasih banyak kepada Profesor Emil Salim yang telah memberikan pesan kepada kita semua. Ya, untuk menjadikan alam sebagai alat pembangunan dan juga tadi sedikit meng-highlight apa yang disampaikan oleh beliau bahwa kita juga ingin menjadikan laut sebagai sumber bukan objek. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk penerima penghargaan Lifetime Achievement Award, Profesor Dr. Emil Salim. Dan Kami kita akan lanjutkan. persilakan kepada Ibu Ses, Pak Ibu Sestama, Deputi, mungkin Pak Pak Wamen Deputi. boleh kembali Ya. ke tempatnya. Baik. Pak Menteri mohon izin Pak untuk dapat di atas panggung, kami sudah menyiapkan podium untuk Bapak karena akan ada penyampaian sambutan dan juga arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bapak Muhammad Jumhur Hidayat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salve, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Menteri Lingkungan Hidup, yang saya hormati tokoh legenda yang hidup, Profesor Dr. Emil Salim, yang saya hormati para duta besar negara sahabat, yang saya hormati para pejabat tinggi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian lembaga lainnya, para pimpinan BUMN, pimpinan dunia usaha, organisasi internasional, asosiasi akademisi, peneliti, inovator, komunitas lingkungan, media massa, dan tentunya yang paling utama dan harus diutamakan anak-anakku generasi muda, pelajar, mahasiswa Gen Z, dan generasi Alpha, serta seluruh peserta Indonesia International Environment Tech dan Innovation Expo dan Conference 2016 yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini bisa kumpul dalam pembukaan International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 yang diselenggarakan pada hari ini di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, Envirotech 2026 merupakan bagian penting dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 ini dengan tema Now for Climate, Inspired by Nature, for Climate, for our future, dan tema nasional saat ini kita mengambilnya dengan kata saatnya bekerja untuk keadilan iklim. Tema ini mengandung pesan yang sangat kuat bahwa menjaga lingkungan dan mengatasi krisis iklim bukan lagi agenda masa depan, tetapi panggilan kerja hari ini. Saat ini krisis lingkungan sudah terjadi, air, udara, dan tanah tercemar, suhu bumi meningkat, hutan dan lahan rusak, serta kita kehilangan banyak kekayaan kita bersama. Keanekaragaman hayati, kekayaan kita bersama. Hadirin yang sekali hormati, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemimpin dalam aksi lingkungan dan iklim. Kita memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, kita menyebutnya mega biodiversity. Bentang alam yang luas, masyarakat yang tangguh, generasi muda yang kreatif, serta potensi inovasi yang terus berkembang. Namun seluruh modal ini harus dikelola dengan tanggung jawab, dengan visi yang jangka panjang, dan dengan kerja nyata yang terukur. Pembangunan tidak boleh lagi ditempatkan berhadapan dengan perlindungan lingkungan. Keduanya harus berjalan bersama. Pertumbuhan ekonomi harus semakin hijau, industri harus semakin bersih, kota harus semakin sehat, desa harus semakin lestari, pemerintah daerah harus semakin kuat dalam tata kelola lingkungan, dunia usaha harus semakin patuh dan inovatif, masyarakat harus semakin sadar dan terlibat. Disinilah Environment Tech 2026 memiliki arti strategis. Kegiatan ini bukan hanya pameran, bukan hanya konferensi, dan bukan
hanya pertemuan seremonial Envirotek adalah ruang untuk mempertemukan gagasan dengan kebutuhan, teknologi dengan persoalan lapangan, inovasi dengan kebijakan, serta komitmen dengan implementasi. Melalui pameran, forum seminar coaching klinik, workshop, business matching, dan berbagai kegiatan edukatif, Envirotek 2026 menjadi tempat untuk melihat bagaimana teknologi dapat menjawab persoalan nyata lingkungan hidup, mulai dari pengolahan sampah dan limbah, pengendalian pencemaran air dan udara, pemulihan lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan, ekonomi sirkular, hingga penguatan sistem informasi dan pengambilan keputusan berbagai berbasis data. Hadirin yang saya banggakan, saya menyambut baik keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan ini. Kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, perusahaan swasta, nasional dan asing, organisasi internasional, asosiasi profesi, komunitas penggiat lingkungan, ekonomi, akademisi, dan generasi muda. Kehadiran saudara-saudara semua menunjukkan bahwa lingkungan hidup telah menjadi agenda bersama, lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas generasi. Kita membutuhkan kolaborasi seperti ini. Pemerintah dapat menyusun kebijakan dan memperkuat pengawasan, tetapi perubahan tidak akan cukup apabila tidak didukung oleh dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat. Dunia usaha memiliki peran penting untuk menerapkan teknologi bersih, meningkatkan kepatuhan, dan mempercepat ekonomi sirkular. Akademisi dan peneliti memiliki peran penting untuk menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan. Komunitas dan generasi muda memiliki peran untuk menggerakkan perubahan perilaku di masyarakat. Saya juga ingin menegaskan bahwa teknologi yang kita dukung haruslah teknologi yang memberikan manfaat nyata. Teknologi harus mampu membantu pemerintah, daerah, pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan lingkungan di wilayahnya. Teknologi harus membantu industri memenuhi kewajiban lingkungan. Teknologi harus membantu masyarakat hidup di lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan aman. Teknologi harus menjadi alat untuk mempercepat keadilan ekologis. Hadirin yang saya hormati, saya mengajak seluruh peserta Envirotek 2006 untuk menjadikan forum ini sebagai momentum mempercepat aksi nyata. Jangan berhenti pada diskusi, jangan berhenti pada pameran, jangan berhenti pada seremoni. Mari kita dorong kerjasama konkret, adopsi teknologi, penguatan kapasitas, investasi hijau, kemitraan riset, dan implementasi di lapangan. Sebagai bagian dari komitmen Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam menerapkan prinsip penyelenggaraan kegiatan yang berkelanjutan dan rendah karbon pada pelaksanaan Envirotek 2006 ini, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2006, telah dilakukan upaya pengimbangan emisi karbon atau carbon offset terhadap emisi yang dihasilkan dari kegiatan ini. Pengimbangan emisi tersebut dilakukan melalui pembelian kredit karbon sebesar 265 ton CO2 ekuivalen dalam bentuk sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca SPGRK yang diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua di sini. Jadi kita menghasilkan emisi dan kita udah offset, kita membeli kredit karbon untuk menyeimbangkan apa yang kita keluarkan dari emisi kita. Kredit karbon ini berasal dari 3 proyek mitigasi emisi nasional, yaitu proyek pembangkit listrik tenaga biogas Sukadamai, 2,4 MW melalui pemanfaatan biogas hasil pengolahan limbah palm oil mill effluent atau POME. Proyek konvensi pembangkit single cycle menjadi combined cycle blok 2 PLN Nusantara Power, unit pembangkit Muara Tawar, serta proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap blok 3 PJB Muara Karang. Langkah ini menjadi penegasan bahwa aksi iklim harus dimulai dari cara kita menyelenggarakan kegiatan, membuat keputusan, dan memberi tauladan. Hadirin yang saya hormati, tadi telah kita saksikan bersama pemberian penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan yang hebat dan secara konsisten berkomitmen untuk melestarikan lingkungan, serta penyerahan penghargaan Lifetime Achievement kepada Prof. Dr. Haji Emil Salim. Beliau adalah salah satu tokoh besar yang telah meletakkan dasar pemikiran, kebijakan, dan kesadaran lingkungan hidup di Indonesia. Dedikasi beliau mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan lingkungan adalah perjuangan panjang, membutuhkan visi, integritas, dan keberanian moral. Penghargaan ini bukan sekedar untuk penghormatan kepada seorang pribadi yang luar biasa berjasa, tapi lebih daripada itu, penghargaan ini adalah pesan kepada bangsa bahwa kerja menjaga lingkungan harus terus dilanjutkan, diwariskan, dan diperkuat dari generasi ke generasi.
Hadirin sekalian, saya juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran anak-anakku, generasi muda, generasi Z, dan Gen Alpha. Kalian adalah generasi yang akan hidup paling lama dengan konsekuensi dari keputusan kita hari ini. Karena itu, suara kalian paling penting, gagasan kalian penting, kepemimpinan kalian penting. Saudara-saudara pemilik dan penentu masa depan bumi, saya siap untuk bekerja bersama saudara-saudara semua. Adik-adik, anak-anakku, satu hari saya ditanya oleh wartawan koran besar, Pak Menteri, bagaimana Bapak memberikan pesan kepada generasi muda, Gen Z, terhadap kelestarian lingkungan? Saya bilang, pertanyaannya salah. Yang benar itu justru generasi muda, Gen Z, lebih peduli lingkungan daripada kita-kita yang generasi tua. Tepuk tangan untuk Gen Z. Saya bukan asal ngomong. Satu survei yang sangat serius terhadap Gen Z di Indonesia, dari 75 Gen Z di Indonesia, 80% lebih peduli kepada lingkungan. Ini luar biasa. Ya, jadi jangan menganggap enteng kepada Gen Z. Kita ini diintip terus, kita orang-orang tua diawasi terus, karena sesungguhnya dia yang akan menjadi pewaris lingkungan yang baik di masa depan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Gen Z, terus berkarya, terus intip kami, ya, karena sesungguhnya yang the so-called kita ikut mendegradasi lingkungan adalah zaman-zaman tahun 40-an, zamannya Prof. Emil, zamannya saya, dan semua itu adalah generasi-generasi yang sebenarnya membuat dunia ini menjadi panas. Efek rumah kaca tampil di mana-mana. Nah sekarang kita mumpung masih hidup, kerja keras untuk mematikan, untuk meng-offset semua yang dihasilkan sebagai emisi, untuk diwariskan kepada generasi muda. Jadi sekali lagi kita punya hutang kerja keras agar generasi muda kita, Gen Z kita selamat. Adik-adik sekalian, saat ini krisis lingkungan sudah terjadi. Air, udara, dan tanah tercemar. Suhu bumi meningkat, hutan dan lahan rusak, serta kita kehilangan banyak kekayaan hayati di negeri kita. Sebagai tanggung jawab kita bersama agar kita dapat mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik kepada Gen Z dan Gen Alpha, maka saya mengajak, sekali lagi, kita semua, termasuk pemerintah, dari berbagai jenjang dan kalangan, dunia usaha, BUMN, para intelektual, semuanya kita bertobat melakukan tobat ekologis secara nasional dengan memulihkan lingkungan yang sudah rusak dan tercemar, dan berkomitmen untuk tidak lagi berbuat seperti yang sama ke depannya. Melalui gerakan penanaman 2 miliar pohon, membersihkan lokasi-lokasi yang tercemar sampah dan limbah, serta melakukan pemilahan sampah dan membersihkan udara kita. Sesuai dengan prinsip polluter pays principle, yang mengotori dia yang membayar. Maka para pencemar dan yang ikut serta dalam merusak lingkungan harus segera bertanggung jawab dan bertobat, serta memperbaiki kerusakan yang terjadi. Masa depan lingkungan hidup Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh budaya baru yang tumbuh di masyarakat. Budaya yang menghormati alam, budaya yang sopan santun terhadap lingkungan, budaya yang tidak merusak, budaya yang bertanggung jawab, budaya yang menempatkan lingkungan sebagai bagian dari martabat bangsa, martabat manusia, dan menjadikan lingkungan sebagai subjek dalam pembangunan. Bapak Ibu sekalian, kepada dunia usaha, saya mengajak untuk menjadikan keberlanjutan sebagai inti dari strategi bisnis. Kepatuhan lingkungan bukan beban, tetapi fondasi daya saing. Teknologi bersih bukan biaya semata, tetapi investasi pada masa depan. Percaya atau tidak, bila para usahawan, termasuk juga sebuah bangsa, semakin kita lebih menghargai masyarakat, menghargai lingkungan, menghargai orang yang tersisih, maka orang dunia akan semakin menghargai kita. Saya mendapatkan briefing dari berbagai kalangan bahwa saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau jualan karbon, mau melakukan karbon kredit, karbon trading, tapi saudara-saudara hanya berpikir cari untung dari proses itu, maka harga karbon kredit kita akan murah meriah. Tapi kalau kita pastikan bahwa keuntungan, manfaat dari penjualan karbon di Indonesia
memelihara lingkungan dengan masyarakat setempat yang dimuliakan, maka harga karbon kita itu akan menjadi mahal. Begitu juga di palm oil, begitu juga di tekstil industri, begitu juga di mana-mana. Semakin kita mencintai atau berlaku sopan terhadap lingkungan, maka para buyer kita yang peradabannya mungkin lebih tinggi, dia akan menghargai kita dengan lebih baik dari sisi harga. Jadi jangan berpikir kalau kita merusak lingkungan kita akan dapat untung banyak. Salah. Kalau kita menghargai, kita sopan terhadap lingkungan, sopan terhadap masyarakat setempat, maka orang akan menghargai kita, bahkan menghargai dengan harga yang lebih. Tepuk tangan ini untuk cinta kepada lingkungan. Kepada pemerintah daerah, saya mengajak untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang mencari solusi dan membangun jejaring. Banyak persoalan lingkungan terjadi di daerah, karena itu kapasitas daerah harus diperkuat. Kepada akademisi, peneliti, dan inovator, saya mengajak untuk terus menghadirkan riset yang menjawab kebutuhan bangsa. Ilmu pengetahuan harus turun ke lapangan, menyentuh persoalan nyata, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Kepada komunitas dan generasi muda, saya mengajak untuk terus menjaga energi perubahan, bangun gerakan, perluas edukasi, dan jadikan lingkungan hidup sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas generasi Indonesia masa depan. Pembangunan budaya dan peradaban yang menghormati alam dan lingkungan harus terus kita dorong melalui gerakan Indonesia Asri. Indonesia yang aman, sehat, resik, dan indah. Envirotech 2026 merupakan upaya kita bersama untuk memberikan ruang solusi bagi para pihak untuk mendapatkan akses teknologi dan bertukar pengalaman, serta menyediakan informasi guna mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang ada. Hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference 2026. Terima kasih kepada panitia, peserta, narasumber, eksibitor, mitra kerja, dunia usaha, akademisi, komunitas, media massa, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini. Semoga Envirotech 2026 menjadi langkah penting dalam memperkuat teknologi hijau, memperluas kolaborasi, mempercepat aksi iklim, dan membangun Indonesia yang semakin bersih, sehat, tangguh, produktif, dan berkelanjutan. Mari kita bekerja untuk iklim, mari kita bekerja untuk lingkungan, mari kita bekerja untuk masa depan Indonesia. Membangun Indonesia bukan berarti kita harus mengabaikan lingkungan. Memelihara lingkungan bukan berarti kita harus lupa terhadap pembangunan. Jangan dikontraskan antara pembangunan dengan lingkungan. Kalau dulu ada istilah pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan menetes ke bawah, baru pemerataan. Itu tidak berhasil. Pertumbuhan bersama pemerataan. Kemudian lebih canggih lagi adalah pertumbuhan through equity. Jadi sebetulnya pertumbuhan melalui pemerataan. Sekarang saya ingin kita semua, Bapak Ibu sekalian, kita akan bangun Indonesia development melalui kesopan santunan kita kepada lingkungan, dan itu bisa terjadi, saya yakin betul. Membangun melalui perlindungan terhadap lingkungan. Membangun melalui pelestarian terhadap lingkungan. Bahkan akan terjadi jutaan green job, jutaan tenaga kerja yang berkorelasi, terkoneksi dengan upaya melestarikan lingkungan. Jadi sekali lagi jangan dikontraskan, justru kita harus memastikan. Karena kita di Indonesia bukan negara yang environmentalis maniak, yang anti pertumbuhan, ya, anti nyolek-nyolek lingkungan, pokoknya lingkungan harus apa adanya. Kalau perlu manusia nggak sejahtera pun nggak penting, yang penting lingkungan itu bagus. Itu namanya environmentalis maniak. Di sisi kanan ada namanya growth maniak. Growth maniak itu yang penting tumbuh. Kotor belakangan, yang penting tumbuh, ekonomi tumbuh. Itu juga salah, itu juga ekstrim, itu juga sakit. Tapi kita negara Pancasila dan negara yang punya keluhuran dalam budaya, kita pastikan kita adalah membangun dengan sustainabilitas, membangun atau pembangunan yang berkelanjutan. Itulah kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi doktrin kita semua
karena itu dekatlah dengan lingkungan. Pak Emil, soal laut tentu kita lagi kerja keras untuk itu, dan sampah-sampah laut sekarang sudah mulai kita serius, marine debris, bahkan kita punya kerjasama internasional untuk itu, dan insya Allah edukasi dari masyarakat-masyarakat yang di pantai, ya, maksud saya di pedalaman yang membuang sampahnya ke sungai, yang bisa membangun pulau plastik di ocean, itu kita mulai kita ajari dari hulunya. Kita kerja keras Pak Emil. Zaman Pak Emil jadi Menteri Lingkungan Hidup, mungkin belum terlalu seberat ini. Sekarang semua orang menyoroti. Jadi Pak Emil betul sekali bahwa kita bertanggung jawab untuk semua pembangunan setiap senti ya dimanapun di wilayah Indonesia, karena untuk memastikan agar lingkungan hidup. Karena itu semangat dari Pak Emil, dukungan Pak Emil kepada kami, kepada saya pribadi, insya Allah menjadi energi besar untuk memastikan mengawal lingkungan ini dengan baik. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menteri atas sambutannya. Mohon izin Pak Menteri untuk berada tetap di atas panggung, karena secara simbolis kita akan membuka Envirotech Expo 2026 dengan simbolis pemukulan gong. Yang mohon berkenan untuk mendampingi Pak Menteri, Pak Wamen, Ibu Sestama dan juga Pak Deputi untuk dapat bergabung ke atas panggung. Para perwakilan dari dunia usaha, baik itu BUMN, BUMD maupun dari instansi swasta, kami juga mengundang, ini arahan Pak Menteri sebenarnya ya, yang mengundang langsung Bapak Ibu semua untuk naik ke atas panggung. Betul Kita sekali. akan, ya ini adalah satu bentuk kolaborasi multi pihak ya. Sekali lagi kami undang kepada perwakilan dari instansi masing-masing, BUMN, BUMD, dan juga swasta untuk boleh bergabung ke atas panggung. Silakan. Iya, Untuk perwakilan dari kedutaan negara sahabat juga kami undang untuk Betul. naik ke atas panggung. Di mana momentum ini akan sama-sama kita saksikan dengan pemukulan gong yang akan dilakukan oleh Pak Menteri untuk secara resmi membuka Envirotech Expo 2026. Ya, acara nggak akan gong kalau tidak ada Iya, pemukulan gong betul gitu ya. sekali, Oke. Silakan Bapak Ibu semuanya Dengan boleh tagline-nya merapat adalah ke tengah. saatnya bekerja untuk keadilan iklim ya. Seperti yang sama-sama kita Baik, saksikan. sudah siap ya Pak Menteri? Oke. Oke, kita menunggu masih ada yang ingin bergabung di atas panggung. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Iya, baik. And to formally kick off our event this morning, our Mr. Minister will strike the gong to mark the opening. Mohon izin saya pandu Bapak Menteri dalam hitungan mundur. 3 kali cukup? Kalau Baik. Atas nama kita semua, pegiat lingkungan, kemudian pro kepada pembangunan dan pro kepada perlindungan lingkungan, Indonesia tumbuh, Indonesia bangkit, tetapi pasti memproteksi lingkungan dengan baik. Atas nama ideologi itu, atas nama perjuangan bersama, saya membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference, Envirotech 2026 is officially commenced. Dengan demikian resmi sudah dibuka Indonesia International Environmental Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua, Bapak Ibu para tamu undangan sekalian. Luar biasa sekali ya. Baik. Let's embark on a journey towards a greener, equal, prosperous, and sustainable future for all. Bapak Ibu silakan.
kembali ke tempatnya. Iya, Dan betul sekali. Pak Menteri kami undang bersama rombongan tentunya untuk boleh langsung meninjau ke area pamer. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Sebelum kita Bapak Menteri meninjau Expo, sebenarnya ini karena mumpung ada adik-adik Gen Z dan Gen Alpha di sini, dari kami ingin membuka ruang diskusi interaktif sebetulnya ya. Yang akan dipandu nanti sama Pak Deputi beserta dengan Pak Menteri. Ya, kepada Bapak Ibu tamu undangan kami persilakan untuk dapat menempati kursi semula. Mohon izin Bapak Ibu para tamu undangan, acara masih kita lanjutkan. Mohon untuk tetap duduk di kursi masing-masing karena setelah ini kita akan ada sesi dialog interaktif sebetulnya ya. Bersama dengan Pak Menteri karena tadi beberapa kali juga dalam sambutannya Pak Menteri menyampaikan ada adik-adik Gen Z dan Gen Alpha juga di sini yang telah hadir, adik-adik pelajar kita dan kita memberikan ruang diskusi sebetulnya. Pak Menteri mohon izin Pak untuk Menteri? Jangan beranjak dulu Bapak. Bagaimana? Ya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Kepada Gen Z, kalau ada yang bisa merapat ke sini. Hari ini bersama-sama Pak Menteri dan Pak Wamen akan ada dialog ya bersama-sama dengan Gen Z. Kami silakan Pak Wamen, mana Pak Wamen? Pak Wamen. Tadi Pak Menteri kami laksanakan di panggung, Ya, tapi datang teman-teman. kami mengundang Pak Wamen juga untuk dapat bergabung bersama dengan kami di sini Bapak. Ya, ada hal-hal nggak adik-adik? Ada yang ingin disampaikan ke Pak Menteri? Pesan-pesan Pak Menteri? Atau sebelum kami buka waktu Pak Menteri ingin sampaikan sesuatu Pak? Oke adik-adik, silahkan ngomong apa saja, termasuk mengkritik kami yang udah generasi tua, juga pemerintah tentunya. Jadi kan ini adik-adik banyak Gen Z kan? Nah, silahkan mau ngomong apa aja, pokoknya generasi milenial lah, yang umur-umur 30-40 tahun. Saya bersama istri saya ini, saya kenalkan istri saya ini, ya. Istri saya jadi lingkungan mulai dari rumah tangga juga dengan baik. Ya, jadi kalau orang mencintai lingkungan pasti mencintai keluarganya, asik deh. Pasti mencintai masyarakatnya juga. Gitu. Jadi saya di sini diantar sama istri dan silahkan monggo bertanya. Ya Mbak itu bertanya tuh, ayo. Mic mana mic? Boleh maju ke sini? Ya mic. Ya. Diperbanyak ini. Ya ayo silakan deh. Izin tanya, assalamualaikum. Habis. Nah, Hidup nggak? Boleh kenalan dulu namanya siapa, dari sekolah mana, dan pertanyaannya kepada Pak Menteri silakan disampaikan. nama saya Kanaya. Nama saya assalamualaikum. Nama saya Kanaya. Izin tanya. Iya. Ayah. Kanaya. SDN Duli Kepa 17. Oke. Izin tanya Pak, kita kan sebagai generasi muda nih, berarti apa? Bentar. Upaya yang kita harus lakukan yang bisa kayak kecil yang bisa untuk menjaga lingkungan gitu. Kan kita soalnya kan waktunya juga kayak untuk belajar, kita ada pembelajaran. Waktunya juga apa ya? Terbatas gitu. Jadi kayak upaya yang bisa kita lakukan biar tetap bisa
buat lingkungan gitu gimana? Oke, tepuk tangan, bagus pertanyaannya. Habis beli permen di toko, ada sampahnya. Belum kelihatan tempat sampah, kantongin dulu. Oke, jangan habis makan permen, sampahnya dibuang sembarangan. Jadi itu bagian daripada mensikapi lingkungan dengan budaya yang lebih baik. Jadi itu lakukan, dan kalau di rumah, ya udah dimulai, ada sampah yang plastik-plastik, itu dipisahkan dari sampah yang bekas makanan dan sebagainya. Karena nanti penguraiannya lebih gampang, proses. Itu salah satu. Yang kedua, yang terakhir, terus mengajak teman-teman sekitar untuk berperilaku yang sama, menghargai lingkungan. Kira-kira itulah. Oke ya, siap. Yang lain lagi ada? Ya, ayo. Tuh yang sana tuh belum, tuh Mbak itu. Oh ya. Itu ya. Oke. Halo teman-teman, halo kakak, bapak, ibu semuanya. Bapak, saya sebenarnya nggak punya banyak pertanyaan. Saya hanya ingin memperkenalkan sekolah saya dari SMA Negeri 110 Jakarta. Saya di sini didampingi oleh Pak Albert dan Pak Raison. Izin memperkenalkan sekolah, yaitu dari SMA Negeri 110 Jakarta Utara. Kebetulan sekolah kami adalah Sekolah Adiwiyata Mandiri Nasional di Jakarta Utara. Ya? Iya Bapak, betul. Dan kebetulan saya juga ketua Pokja kurikulum di sekolah saya. Dan tentunya kehadiran kami di sini menjadi suatu kebanggaan dan sangat terhormat bisa langsung berdialog dengan Badan Kementerian Lingkungan Hidup. Aduh agak gemetar ya. Saya tadi turun ke bawah sempat mau ngajak kakak kelas saya, cuman kayaknya dia masih agak ragu, jadi saya turun aja sendiri. Sedikit info, kami juga kemarin pada tanggal 21 April baru saja melaunching tentang gerakan Zero Sampah Bapak di sekolah. Tepuk tangan. Luar biasa, ini hebat. Dan alhamdulillah di 110 adalah sekolah atau pelopor utama, penggerak pertama di mana sekolah tidak ada sampah. Jadi teman-teman di sekolah saya itu memproses sampahnya masing-masing. Di kantin pun tidak ada yang menyediakan sampah plastik, terus daun pisang atau hal-hal lainnya. Kalaupun ada, mereka masing-masing individu harus mengelola sampah mereka, membawa pulang atau memberikan ke Bapak Ibu kantin. Oke. Dan tepuk kita tangan. juga Tepuk tangan. Saya mau kasih, udah cukup. Saya cuma mau kasih tahu adik-adik, kita di sini berkomitmen bersama untuk menjaga lingkungan. Dari sekolah saya hadir untuk mengajak semuanya bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya. Sampah plastik bahkan ratusan tahun itu nggak bakal bisa langsung tercerna teman-teman. Makanya usahakan untuk membawa tumbler. Mana teman-teman 110 tumblernya? Tumblernya mana tumblernya? Wah tumblernya. Kita selalu bawa tumbler kemanapun kita berada karena emang sudah didoktrin oleh Bapak Kepala Sekolah. Yaitu Bapak Triono MPD PSI MA. Terima kasih. Ini pesan ya. Pesan ada sekolah yang bagus dalam mengelola lingkungan. Ada universitas yang bagus dalam mengelola lingkungan. Ada kantor yang bagus dalam mengelola lingkungan. Ada instansi-instansi pemerintah yang bagus dalam mengelola lingkungan. Nah, tapi banyak yang juga buruk mengelola lingkungan di daerahnya atau di tempat-tempat itu. Karena itu saya meminta kepala-kepala dinas di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota di Indonesia, datangi success story itu, datangi sekolah-sekolah yang sukses itu. Ya, kemudian jadikan itu sebagai benchmark. Sebagai apa? Benchmark itu apa? Standar. Sebagai standar dan surati semua sekolah-sekolah itu. Surati semua instansi yang sama bahwa kalau kamu tidak mengerti soal kebersihan, soal lingkungan hidup, datangi sekolah itu. Belajar dari sekolah itu. Belajar dari instansi ini. Belajar dari instansi itu. Jadi sebetulnya gampang. Ya, kalau kita mau, ini adalah peran dari pemerintah daerah dan juga provinsi dan juga dari nasional. Kita nanti akan buat edaran Ibu ya. Jadi tok tular yang kebaikan itu harus dihidup-hidupkan. Jangan kebaikan dipendam, maka kita tidak akan cepat pulih dari keadaan. Saya rasa itu ya. Yang lain cukup? Wah, ini adalah satu lagi cowok.
Satu lagi nih ya. Selamat pagi Pak Menteri, saya dari the University of Tokyo. University of Tokyo. Sebelumnya saya pernah melihat kalau Pak Prabowo punya suatu visi misi untuk membuat pembangkit listrik tenaga sampah. Tapi permasalahan di Indonesia adalah kita belum terbiasa memilah sampah. Sedangkan di Jepang itu pemilahan sampah sudah sangat luar biasa. Kira-kira apa peran kita sebagai masyarakat biasa dan peran pemerintah untuk meningkatkan keinginan untuk memilah sampah itu? Oke, pertanyaan yang bagus. Karena mengolah sampah bukan urusan di hilir, tapi urusan di hulu. Di hulu ya kita sebagai produsen sampah juga. Di Indonesia lebih dari 140.000 ton sampah diproduksi oleh masyarakat kita setiap hari. Ya, di Jakarta ada 9.200, sekitar 9.000 ton sampah diproduksi. Nah, kalau itu dicampur aduk, bekas makanan, bekas sayur-sayuran, apalagi yang residu-residu, itu akhirnya susah mengurai. Padahal kalau kita dari hulu sudah dipisah, sebagian ada yang bisa digunakan kembali, sebagian akan bisa dikonversi menjadi energi, sebagian bisa menjadi pupuk kompos, sebagian bisa menjadi pelet untuk energi juga, namanya RDF, dan semuanya. Itu akhirnya apa? Yang sampai ke tempat pembuangan akhir itu sedikit sekali, bahkan cenderung menjadi zero waste. Jepang sudah lama, Indonesia sekarang kita menggiatkan itu, dan sebagai contoh ada satu daerah kemarin, satu kota, hanya beberapa bulan dia kampanye soal itu, sudah 70% rakyatnya memilah sampah secara sadar. Maka yang ada di ruangan ini, dan kita kabarkan kepada seluruh teman-teman kita yang lain, pastikan kita memilah sampah dari hulu, dari sumber, dan karena itu mudah-mudahan ke depan pengolahan sampah jauh lebih baik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Oke. Satu lagi Pak. Ya, bertanya. Dari SDN Wijaya Kusuma 01. SDN. Ada di Grogol Pertamburan, di Jambar. Siap, gimana? Saya ingin bertanya, apa upaya yang harus saya dan teman-teman saya lakukan untuk agar sekolah kita bisa lolos Adiwiyata Provinsi? Oke. Oh, nasional Pak, nasional. Nasional ya. Nah, kalau nasional nanti tanya sama Pak Roy, sama Bu Ses, syarat-syaratnya apa, penuhi syarat-syarat itu, dan kalau ternyata syarat-syarat itu dipenuhi dan mendapat nilai terbaik, lulus menjadi Adiwiyata Nasional dan menjadi Amin. Adiwiyata. Sukses ya. Ya Pak. Terus, Ayo. jangan sampai lengah, karena penilaiannya jangan-jangan tidak kelihatan tapi kita menilai. Jangan pas kita mau nilai baru rapi-rapi. Siap. Jadi kebanyakan orang kita begitu. Begitu ada mau kunjungan baru rapi-rapi. Begitu kunjungan yang enggak, lupa lagi. Jadi begitu juga sekolah. Banyak intel nanti yang akan melakukan itu. Silakan. Pak, bagaimana cara mengasih tahu teman saya untuk ada teman saya membuang sampah sembarangan. Nah, saya sudah menentangnya bahwa jangan buang sampah sembarangan, apa itu lagi sampah plastik yang tidak mudah untuk diolahnya. Bahkan teman saya juga malah menentang juga ngomong kalau ya sudahlah biarin saja nanti juga ada penjaga sekolah. Kayak gitu Pak. Bagaimana cara mengasih taunya biar dia gitu Pak? Iya, sambil dipeluk aja. Kalau teman gini, kayak gini nih. Ini gini nih. Kalau temannya sesama perempuan, jangan dong. Itu nanti kalau ya semua orang berpikiran kayak kamu, nanti akan berapa ton plastik-plastik tersebar. Jangan ya, gitu. Tapi kalau yang cowok cewek jangan. Cowok ke cowok nggak apa-apa, jangan dong, jangan mas gitu. Iya. Oke ya? Iya Pak. Tegur dengan kasih sayang. Iya Pak. Oke. Siap. Terima kasih Bapak. Ini yang dari Tribun, kami silakan. Yang Tribun mau nanyakan silakan. Ya ada mic, silakan. Ya yang dari Tribun, kami silakan, silakan. Mas, yang pegang mic, silakan. Ya. Ya silakan, yang dari Tribun. Ngelihat ini sebentar nanti. Ngelihat. Halo. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kamera. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Zahara dari SMK Islam Sayyid Naum. Di sini saya ingin bertanya, Terus. Sari, bagaimana pendapat Bapak mengenai zat metana pada bantar gerbang yang sudah sangat tercemar, sedangkan sampah yang akan terus-menerus bertambah, itu bagaimana caranya Bapak? Oke, kita jawab. Ini ya, ini. Tarik mic-nya, tarik. Saya ngasih tahu dulu bahayanya gas metan. Gas metan itu 32 kali lebih jahat dari CO2. Doorstopnya di mana? Jadi kalau gas metannya, gas metannya 1 kilo, itu sama dengan 32 kali CO2. Nilainya sama, jadi jahat sekali. Di Bantar Gebang dan di berbagai tempat yang lain, yang masih menggunakan cara lama, yaitu dengan open dumping, kumpulkan, angkut, buang. Kumpulkan, angkut, buang. Terjadi pembusukan di akhir itu. Nah, pembusukan itulah yang menghasilkan gas metan dan itu jahat untuk lingkungan. Untuk Jakarta dan seluruh daerah lainnya, kita sudah berkomitmen memastikan bahwa kita akan mereduksi habis-habisan gas metan itu. Caranya ada. Caranya pertama, yang lama kita tutup dengan geomembran, dengan HDPE, kemudian gas metannya kita tangkap, langsung emisinya berkurang drastis. Itu yang sedang kita mau kerjakan dan gas metannya itu bisa dialirkan ke tabung-tabung sebagai energi untuk bahan bakar apapun. Jadi itu salah satu dan ini akan diberlakukan di seluruh Indonesia. Dan juga harus diketahui adik ya, bahwa sudah ada beberapa daerah juga yang melakukan itu. Jadi insya Allah kita sangat serius mengurangi emisi dari gas metan. Dari open dumping, dari POME, palm oil mills effluent, itu juga nanti akan dikonversi menjadi energi atau dikelola dengan baik. Maka insya Allah dengan begitu kewajiban kita untuk menurunkan emisi gas metan ini akan berjalan dengan baik. Saya rasa itu ya. Terima kasih, cukup. Ya, terima kasih Pak Menteri. Karena Pak Menteri masih ada acara lagi. Oke, ya boleh. Oke, ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa dari Kalimantan Selatan dan mengambil kuliah di sini International University. Saya cuman menghimbau Pak, karena kebanyakan Islam sendiri yang orang-orang Islam ini dan perkumpulan yang umumnya ya, biasanya kalau berkumpul itu sampah-sampah ditinggal di daerah-daerah yang mereka tempati itu, tidak dibawa, biasanya begitu Pak. Oke, terima kasih. Ini memang saya setuju sekali, walaupun seringkali antara himbauan moral, himbauan agama, ya yang begitu kuat, tapi kadang-kadang kita suka abai. Saya rasa tidak hanya agama Islam saja, banyak juga agama yang lainnya, semua semangat yang diperintahkan oleh agamanya baik-baik, tapi orang-orangnya termasuk orang Islam juga, dia tidak menjadikan itu sebagai kebiasaan. Bahkan yang katakan kebersihan sebagian daripada iman, itu rupanya dilupakan. Mari semangat itu bagi orang Islam kita hidupkan kembali agar kepastian untuk mengolah sampah bisa dilakukan dengan baik. Selesai itu ya. Ya, terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Wamen. Pak Menteri, selanjutnya kita bisa melihat pameran Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling hangat atas kehadiran Menteri Lingkungan Luar biasa Hidup sekali ya. bersama pendamping Ibu Alia Jumhur Hidayat dan rombongan yang akan segera meninjau area pameran. Baik, luar biasa sekali tadi sesi diskusi langsung bersama dengan Pak Menteri ya Mona ya. Disampaikan pertanyaan langsung dijawab ya dari adik-adik Gen Z dan Alpha kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua atas partisipasinya pagi hari ini. Mari kita sama-sama semakin konsisten, semakin semangat lagi merawat agar bumi kita ini lebih bersih, lebih tangguh dan berkelanjutan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua pada pagi hari ini? Kami undang teman-teman semua
semua untuk boleh mengunjungi area pameran. Betul. Kegiatan ini akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Juni nanti. Ada banyak yang bisa dilihat, ada banyak yang bisa dieksplor. Selamat menikmati, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari. Selamat datang di Kelana. Sebuah program mengenali lingkungan bareng anak muda dari seluruh penjuru provinsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.